Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Indah Susanti selaku dosen mata kuliah keperawatan dewasa. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul keperawatan dewasa pada gangguan muskuloskeletal akibat trauma dan pembedahan atau fraktur. Langsung saja tanpa basa-basi, untuk presentator pertama dipersilahkan. Materi yang pertama adalah manajemen keperawatan kanker tulang. Pasien dengan kanker tulang harus dinilai lokasi dan tingkat keparahan nyeri. Tujuan keseluruhannya agar pasien dengan kanker tulang dapat diberikan yang pertama mendapatkan pereda nyeri yang memuaskan. Yang kedua mempertahankan aktivitas yang disukai selama mungkin. Yang ketiga menunjukkan penerimaan terhadap perubahan citra tubuh akibat kemoterapi, radiasi, dan pembedahan. Yang keempat, tetap bebas dari cedera. Yang kelima, mengungkapkan gagasan realistis tentang perkembangan penyakit dan prognosisnya. Selanjutnya, etiologi dan patofisiologi kanker tulang. Pasien dan keluarga harus dibantu dalam menerima prognosis yang hati-hati terkait dengan neoplasma tulang. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas perkembangan spesifik usia dapat meningkatkan rasa frustasi terhadap kondisi ini. Prinsip umum terkait keperawatan kanker dapat diterapkan. Perhatian khusus diperlukan untuk masalah nyeri dan cacatan, kemoterapi, efek samping kemoterapi, dan perawatan pasca operasi seperti dekompresi atau amputasi sumsum tulang belakang. Seperti halnya semua jenis kanker, perawat harus menekankan pentingnya pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, nyeri punggung bawah. Penyebab LBP yang berasal dari muskuloskeletal antara lain 1. Tegangan lumbosakral. Yang kedua, ketidakstabilan mekanisme tulang lumbosakral. Yang keempat, osteoartritis vertebra lumbosakral. Yang keempat, penyakit cakram degeneratif. Yang kelima, herniasi diskus intervertebralis. Nyeri punggung rendah akut dan kronis. Nyeri pinggang kronis adalah nyeri pinggang yang berlangsung lebih dari 3 bulan atau merupakan episode ketidakmampuan yang berulang. Penyebabnya meliputi yang pertama, kondisi degeneratif seperti radang sendi atau penyakit cakram. Yang kedua, osteoporosis atau penyakit tulang metabolik lainnya. Yang ketiga, cedera sebelumnya, jaringan parut melemahkan punggung. Yang keempat, ketegangan kronis pada otot punggung bagian bawah akibat obesitas, kehamilan atau membungkuk akibat pekerjaan, membungkuk atau postur tubuh yang membuat stres lainnya. Yang kelima, ada kelainan bawaan pada tulang belakang. Stenosis tulang belakang. Stenosis tulang belakang adalah penyempitan saluran tulang belakang atau saluran akar syaraf yang disebabkan oleh penambahan tulang pada ruang tersebut. Stenosis dapat diturunkan atau didapat melalui perubahan degeneratif atau traumatis pada tulang belakang. Penyebab umum yang didapat termasuk osteoartritis, artritis reumatoid, dan tumor tulang belakang. Keperawatan manajemen kolaboratif nyeri punggung rendah kronis. Meredakan nyeri dan kekakuan dengan
penggunaan analgesik ringan seperti NSAID merupakan bagian integral dari kenyamanan sehari-hari penderita LBP kronis. Penurunan berat badan, waktu istirahat yang cukup, penggunaan panas atau dingin lokal, dan olahraga serta aktivitas sepanjang hari membantu menjaga nyeri dan kekakuan. Otot dan sendi dimobilisasi. Antidepresan trisiklik, misalnya amitriptyline, elavil, dan inhibitor reuptake serotonin selektif, misalnya sertralin, telah terbukti memperbaiki gejala kronis LBP. Intervensi bedah mungkin diindikasikan pada pasien dengan LBP kronis berat yang tidak memberikan respon terhadap perawatan konservatif atau terus mengalami defisit neurologis. Selanjutnya yaitu etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, disc intervertebrata. Jadi intervertebralis terletak di antara tulang belakang dari sumbu serviks hingga sakrum. Degenerasi struktural ini semacam cakral lumbal seringkali disebabkan oleh penyakit cakram degeneratif. Perubahan ini membatasi kemampuan cakram untuk mendistribusikan beban tekanan antar tulang belakang. Sekali pembebanan sentral yang normal pada diskus intervertebralis ini berubah dan beban sekarang dipindahkan ke annulus fibrosus, yaitu bagian luar yang kuat dari diskus intervertebralis. Nah, sehingga nukleus pulposus ini mengalami herniasi atau menonjol keluar di antara vertebra. Fenomena ini disebut herniasi diskus intervertebralis atau diskus tergelincir. Selanjutnya yaitu manajemen keperawatan bedah tulang belakang. Intervensi yang keperawatan pada pasca operasi berfokus pada menjaga keselarasan tulang belakang yang tepat setiap saat hingga penyembuhan terjadi. Jadi pasca operasi di sini sebagian besar pasien akan memerlukan opioid seperti morfin secara intravena selama 24 hingga 48 jam. Analgesia yang dikendalikan pasien PCA itu memungkinkan kadar analgesiknya yang optimal dan merupakan metode yang lebih disukai untuk menerjemahkan berkelanjutannya selama waktu itu. Selanjutnya yaitu penyakit osteoporosis. Penyakit osteoporosis ini atau bisa disebut dengan tulang berpori adalah penyakit tulang metabolik progresif kronis. Penyakit ini ditandai dengan massa tulang rendah dan kerusakan struktur jaringan tulang yang menyebabkan peningkatan kerapuhan tulang yang menyebabkan seorang rentan terhadap patah tulang di daerah pinggul, pergelangan tangan, tulang belakang. Nah, patah tulang akibat osteoporosis ini lebih umum terjadi daripada serangan jantung, stroke, kanker payudara menurut Osteoporosis Kanada 2017. Untuk selanjutnya ada etiologi, patofisiologi, dan manifestasi klinis osteoporosis.
Evaluasi penilaian-penilaian osteoporosis telah bergeser dari sekedar mengobati kepadatan mineral tulang yang rendah dengan pendekatan terpadu pasien dengan faktor klinis tertentu yang berisiko tinggi mengalami faktor kerapuhan. Osteoporosis itu kan penyakit yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, hal ini juga terjadi karena penurunan massa tulang yang membuat tulang lebih rentan terhadap cedera. Ada juga beberapa hal yang menyebabkan osteoporosis seperti faktor genetik atau keturunan, nutrisi yang buruk, kurangnya olahraga, dan masalah hormon. Biasanya kepadatan tulang mencapai puncaknya sebelum usia 20 tahun, setelah itu tulang akan mulai berkurang, terutama saat kita memasuki usia parubaya sekitar 35-40 tahun. Dalam tubuh, tulang selalu mengalami proses pembaruan. Tulang lama diserap dan diganti dengan tulang baru. Namun, pada orang yang terkena osteoporosis, proses penyerapan tulang itu lebih cepat daripada pembentukan tulang baru, sehingga tulang menjadi lemah. Kondisi ini sering menyerang tulang belakang, pinggul, dan pergelangan tangan. Next. Nah, manifestasi klinisnya osteoporosis sering disebut penyakit diam-diam. Osteoporosis ini sering disebut dengan penyakit diam-diam karena tidak menimbulkan gejala, sehingga terjadi patah tulang. Gejala yang muncul bisa berupa nyeri punggung, tinggi badan yang semakin berkurang, atau punggung menjadi bungkuk, atau yang disebut dengan kifosis. Fraktur atau patah tulang sering terjadi pada pinggul tulang belakang atau pergelangan tangan akibat benturan ringan atau jatuh. Jadi, banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka menderita osteoporosis sehingga terjadi fraktur atau cedera. Selanjutnya, terapi obat pencegah pengeroposan. Terapi hormon harus dipertimbangkan sebagai terapi lini pertama untuk mencegah pengeroposan tulang dan patah tulang pada wanita menopause. Dini yang memiliki gejala, misalnya memiliki gejala vasomotor, urogenital, dan psikologis. Estrogen diyakini menghambat aktivitas osteoklas, menyebabkan penurunan resorpsi tulang, dan mencegah keropos tulang vertikal dan terbetulan. Terapi estrogen untuk wanita yang pernah mengalami histerektomi dan terapi estrogen progesteron untuk wanita yang belum menjalani histerektomi. Memberikan perlindungan yang signifikan terhadap patah tulang akibat osteoporosis. Meskipun ada kekhawatiran yang muncul dari sejumlah penelitian sebelumnya, kini tampaknya wanita yang berusia lebih muda dan baru saja memasuki masa pasca menopause tidak memiliki peningkatan risiko kardiovaskuler dengan terapi estrogen atau estrogen progesteron. Glufosinat menghambat restorsi tulang yang dimediasi oleh osteoklas sehingga meningkatkan BMD dan massa tulang total. Kelompok obat ini terbukti meningkatkan BMD sebesar 5%. Efek samping yang umum adalah anoreksia, penurunan berat badan, dan MAH. Pengobatan osteoporosis yang efektif telah terbukti mengurangi angka kematian pada orang lanjut usia dan individu yang lemah dan beresiko tinggi mengalami patah tulang. Obat bisosfonat yang paling umum digunakan dalam mengobati osteoporosis adalah aldironat atau fosamax. Pasien harus diinstruksikan tentang pemberian aldironat yang tepat untuk penyerapannya. Ini harus diminum dengan segelas penuh air bantuan setelah bangun di pagi hari. Pasien tidak boleh makan atau minum apapun selama 30 menit setelah meminumnya. Pasien juga harus diinstruksikan untuk tidak berbaring setelah minum obat. Tindakan pencegahan ini telah terbukti mengurangi efek samping gastrointestinal, terutama iritasi esofagus dan meningkatkan penyerapan. Aldironat juga bersedia sebagai tablet oral sekali seminggu. Asam soledorich atau Alkas
Disetujui untuk infus IV setahun sekali dan dapat mencegah osteoporosis selama 2 tahun. Setelah infus tunggal, salah satu potensi efek samping bisfosfonat adalah patah tulang, femur atipikal, dan osteonekrosis rahang. Baik, untuk asuhan keperawatannya, pada bab ini akan disampaikan satu kasus pada lanjut usia dengan masalah osteoporosis pada Nyonya A yang bertempat tinggal di Panti Sosial Tresna Warda Budi Mulia 2 Cengkareng. Untuk melengkapi data penulis mengatakan pengambilan data dengan wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik. Asuhan keperawatan lanjut usia dengan osteoartritis yang mulai dilakukan pada tanggal 2 sampai 4 April 2018 dalam memberikan asuhan keperawatan yang meliputi 5 tahap, yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama, pengkajian keperawatan. Pengumpulan data merupakan langkah awal pengajian dalam melaksanakan asuhan keperawatan lanjut usia. Dari hasil pengumpulan data pada lanjut usia, diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, riwayat kesehatan. Identitas klien. Klien bernama Nyonya A, usia 68 tahun, bertempat tinggal di Panti Sosial Tresna Warda Budi Mulia 2 Cengkareng. Tempat tanggal lahir klien di Blitar 1 Februari 1950. Klien berjenis kelamin perempuan. Suku klien Jawa. Klien beragama Islam. Pendidikan klien tidak tamat SD. Status perkawinan klien kawin dan keluarga yang dapat dihubungi tidak ada. Yang B, riwayat keluarga. Klien menikah dengan Tuan F dan mempunyai anak 1. Riwayat pekerjaan. Status pekerjaan klien saat ini adalah tidak bekerja. Pekerjaan klien sebelumnya adalah bekerja rumah tangga. Sumber-sumber pendapatan terhadap kebutuhan yaitu untuk memenuhi keperluan klien sehari-hari. D, riwayat lingkungan tinggal. Sebelumnya klien ikut bersama orang tinggal di daerah Rawabadak. Jumlah orang yang tinggal di rumah hanya 4 orang, yaitu sepasang suami istri, anak, dan klien sendiri. Derajat privasi tempat tinggal klien adalah baik. Riwayat rekreasi. Hobi klien adalah memasak. Klien tidak mengikuti organisasi apapun. Klien mengatakan untuk hiburannya selama berada di panti adalah mendengar radio. Terkadang klien mengikuti panggung ceria yang diadakan oleh pihak panti, tetapi tergantung dengan kondisi kakinya saat ini, apakah sedang merasakan nyeri atau tidak. Status kesehatan saat ini, keluhan saat ini, Nyonya A mengatakan kaki kanannya terasa sakit, terutama di dengkulnya. Nyonya A mengatakan kakinya kalau pagi hari saat baru bangun tidur, terasa ngilu dan sulit bergerak, lamanya kurang lebih 15 menit. Ketika ditanya skala nyeri 4, Nyonya A mengatakan untuk jalan terasa sakit dan ngilu, sehingga untuk jalan lama klien tidak kuat dan terkadang timbul bunyi seperti retak atau bunyi krek. Pengetahuan dan penata laksanaan masalah kesehatan. Nyonya A mengatakan tidak tahu sakit apa yang dialami. Yang dia tahu hanya terkait tentang rasa nyerinya. Nyonya A mengatakan kalau nyerinya timbul maka klien memberi obat oles seperti balsam. Selanjutnya obat-obatan yang digunakan allopurinol 1 kali 1 tablet 100 mg, obat oles atau balsam jika sakit.
riwayat kesehatan, penyakit atau keluhan yang telah diderita. Nyonya A mengatakan pernah jatuh semasa kecil sehingga menimbulkan ketidaksimetrisan antara tangan kanan dan kirinya. B. Riwayat operasi atau riwayat di rumah sakit. Nyonya A mengatakan dirinya pernah melakukan operasi katarak pada mata kanan dan kirinya. C. Riwayat obstetri. Nyonya A mengatakan dirinya telah melahirkan satu orang anak laki-laki. Riwayat penyakit keluarga. Nyonya A mengatakan keluarganya tidak ada yang memiliki penyakit keturunan seperti hipertensi, jantung, diabetes mellitus, dan lain-lain. Pemeriksaan kebutuhan sehari-hari. Yang pertama, nutrisi. Jumlahnya, Nyonya A mengatakan biasanya klien makan hanya 3 centong nasi dan habis. Pola makan Nyonya A makan sehari 3 kali, yaitu pagi, siang, sore. Gaya hidup. Nyonya A mengatakan hanya makan makanan yang berasal dari panti dan tidak pernah membeli makan dari luar panti. Diet khusus. Tidak ada diet khusus, klien makan makanan sama dengan lansia yang lain. Klien hanya menghindari makanan seperti kangkung, kol, toge, bayam, dan ikan. Masalah yang mempengaruhi asupan makanan. Klien mengatakan tidak bisa makan makanan seperti kangkung, kol, toge, bayam, dan ikan karena kalau Nyonya A makan makanan tersebut, lututnya terasa sakit dan ngilu. F. Riwayat peningkatan penurunan berat badan. Nyonya A mengatakan selama di panti tidak mengetahui apakah terjadi penurunan atau peningkatan berat badan. Personal hygiene, kebersihan badan, rambut, kuku, mulut, dan genital. Yang pertama, kebersihan badan. Kondisi Nyonya A bersih, tidak kotor. Nyonya A menggunakan baju yang bersih dan rapi. Pola, Nyonya A mengatakan biasanya mandi 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Sore menggunakan sabun. Kebersihan rambut. Kondisi rambut klien berwarna hitam, tidak kotor tetapi sedikit kusut. Pola, Nyonya A mengatakan biasanya keramas 1 kali setiap 2 hari menggunakan sampo. Kebersihan kuku. Kondisi kuku klien tidak panjang dan terlihat bersih. Nyonya A mengatakan biasanya dipotong tidak tentu waktunya. Kebersihan mulut. Gigi Nyonya A sedikit kehitaman ketika ditanyakan, ternyata dulu sering menyirih, tidak tercium bau pada mulut klien. Nyonya A mengatakan sikat gigi 2 kali sehari, yaitu saat mandi dan menggunakan odol. Kebersihan genital. Nyonya A mengatakan selalu cebok setelah selesai BAB dan BAK. Nyonya A selalu cebok dengan air bersih ketika BAB atau BAK. Aktivitas istirahat, kemampuan beraktivitas sehari-hari. Nyonya A mampu beraktivitas sendiri tapi dibantu oleh orang lain, tetapi aktivitasnya dilakukan dengan pelan-pelan. Penggunaan alat bantu. Nyonya A tidak menggunakan alat bantu apapun. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh presentator selanjutnya. Tinjauan sistem. Kondisi dari sistem tubuh yang ada. Semua sistem yang ada pada tubuh klien baik kecuali pada sistem muskuloskeletal, terutama pada ekstremitas bagian bawah sebelah kanan, tepatnya pada lutut Nyonya A. Masalah gangguan pada sistem tubuh. Nyonya A mengatakan nyeri atau sakit pada kaki lututnya ketika berjalan. Terdapat benjolan atau bengkak pada kaki kanan Nyonya A. Penggunaan protesa. Nyonya A tidak menggunakan alat bantu untuk beraktivitas. Selanjutnya ada analisa data.
Untuk yang pertama, data subjektif. Nyonya A mengatakan kaki kanannya terasa sakit, terutama dengkulnya. Nyonya A mengatakan kakinya kalau pagi hari saat baru bangun tidur terasa ngilu dan sulit bergerak, lamanya kurang lebih 15 menit. Ketika ditanya skala nyerinya, Nyonya A mengatakan skala nyerinya 4. Nyonya A mengatakan nyeri atau sakit pada lututnya ketika berjalan. Untuk data objektifnya, ketika klien terlihat menahan sakit, lalu pada lutut klien terdapat bengkak dan juga kemerahan. Untuk keadaan umum baik, kesadaran kosmetis, tanda-tanda vital suhu 36,8 derajat Celcius, nadi 86 kali per menit. Lalu untuk tekanan darah 130/80 mmHg, pernafasan 18 kali per menit, skala nyeri 4, intensitas muncul pagi dan ketika berjalan. Durasi kurang lebih 15 menit, hasil pemeriksaan asam urat pada klien tanggal 2 April 2018, 8, mg dl. Nyonya A mendapatkan terapi allopurinol 1 kali tablet 100 gram. Lalu untuk masalahnya, gangguan rasa aman dan nyaman atau nyeri. Untuk etiologinya, proses inflamasi. Lalu yang kedua, Nyonya A mengatakan kaki kanan terasa sakit, terutama dengkulnya. Nyonya A mengatakan kakinya kalau pagi hari saat bangun tidur terasa ngilu dan sulit bergerak, lamanya kurang lebih 15 menit. Ketika ditanya skala nyerinya, mengatakan skala nyerinya 4. Nyonya A mengatakan untuk jalan terasa sakit dan ngilu, sehingga untuk jalan lama klien tidak kuat dan terkadang timbul bunyi seperti retak atau bunyi kerak. Nyonya A mengatakan nyeri atau sakit pada lututnya ketika berjalan. Untuk data objektif, klien terlihat menahan sakit. Pada lutut klien terdapat bengkak dan juga kemerahan. Pada umum baik, kesadaran kosmetis, tanda-tanda vital suhu 36,8 derajat Celcius, nadi 86 kali per menit, tekanan darah 130/80 mmHg, pernafasan 18 kali per menit. Skala nyeri 4, intensitas muncul pagi hari dan ketika berjalan. Untuk durasi kurang lebih 15 menit, kekuatan otot 444. Terdapat benjolan pada bahu kanan dan sulit bergerak akibat jatuh. Saat berjalan, gaya berjalan Nyonya A tidak normal. Lalu untuk masalah yang diambil adalah kerusakan mobilitas. Untuk etiologinya, nyeri dan ketidaknyamanan. Lalu untuk yang ketiga, data subjektif, Nyonya A menyatakan kaki kanannya terasa sakit, terutama dengkulnya. Nyonya A mengatakan kakinya kalau pagi hari saat bangun tidur terasa ngilu dan sulit bergerak, lamanya kurang lebih 15 menit. Ketika ditanya skala nyerinya, Nyonya A mengatakan skala nyerinya 4. Nyonya A mengatakan untuk jalan terasa sakit dan ngilu, sehingga untuk jalan lama klien tidak kuat dan terkadang timbul bunyi seperti retak atau kerak. Nyonya A mengatakan pernah jatuh dan menyebabkan benjol pada bahu kanan. Nyonya A mampu beraktivitas sendiri, terapi aktivitasnya dilakukannya dengan pelan-pelan. Nyonya A mengatakan nyeri atau sakit pada lututnya ketika berjalan. Data objektif, klien terlihat menahan sakit. Pada lutut klien terdapat bengkak dan juga kemerahan. Keadaan umum baik, kesadaran kosmetis, tanda-tanda vital suhu 36,8 derajat Celcius, nadi 86 kali per menit, tekanan darah 130/80 mmHg, pernafasan 18 kali per menit.
intensitas muncul pagi hari dan ketika berjalan. Untuk masalah yang diambil adalah kerusakan mobilitas fisik. Maaf. Untuk masalah yang diambil adalah resiko jatuh. Untuk etiologinya adalah adanya peradangan pada persendian artritis. Lalu ada perencanaan keperawatan. Untuk diagnosa yang pertama adalah gangguan rasa aman dan nyaman, nyeri berhubungan dengan proses inflamasi ditandai dengan data subjektif. Nyonya A mengatakan kaki kanannya terasa sakit, terutama dengkulnya. Nyonya A mengatakan kakinya kalau pagi hari saat bangun tidur sulit bergerak kurang lebih 15 menit. Ketika ditanya skala nyerinya, Nyonya A mengatakan skala nyerinya 4. Nyonya A mengatakan nyeri atau sakit pada lututnya ketika berjalan. Data objektif, klien terlihat menahan sakit pada lutut. Klien terdapat bengkak dan juga kemerahan. Keadaan umum baik, kesadaran kosmetis, tanda-tanda vital suhu 36,8 Celcius, nadi 86 kali per menit, tekanan darah 130 per 80 mmHg, dan pernafasan 18 kali per menit. Untuk skala nyerinya 4. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan kepada Nyonya A selama 3 kali 24 jam, diharapkan gangguan rasa aman dan nyaman dapat teratasi dengan kriteria hasil, nyeri berkurang, skala nyeri 1-3, tanda-tanda infeksi tidak ada. Lalu untuk intervensinya, kaji karakteristik nyeri, berikan klien kompres pada lokasi nyeri, anjurkan klien untuk mandi air hangat, ajarkan klien terapi fisik, range of motion atau ROM, ajarkan klien teknik relaksasi nafas dalam, anjurkan klien untuk mengompres lokasi nyeri bila nyeri timbul, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian analgetik bila nyeri dirasa tambah parah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Diagnosa yang kedua ada kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri dan ketidaknyamanan, ditandai dengan data subjektif. Nyonya A mengatakan kaki kanannya terasa sakit, terutama dengkulnya. Nyonya A mengatakan kakinya kalau pagi hari saat baru bangun tidur terasa ngilu dan sulit bergerak, lamanya kurang lebih 15 menit. Ketika ditanya skala nyerinya, Nyonya A mengatakan skala nyerinya 4. Nyonya A mengatakan untuk berjalan terasa sakit dan ngilu sehingga untuk berjalan lama klien tidak kuat dan terkadang timbul bunyi seperti retak atau bunyi krek. Nyonya A mengatakan nyeri atau sakit pada lututnya ketika berjalan. Data objektif, klien terlihat menahan sakit. Pada lutut klien terdapat bengkak dan juga kemerahan, keadaan umum baik, kesadaran kosmetis, tanda-tanda vital, suhu 36,8 derajat, nadi 86 kali per menit, tekanan darah 130 per 80 mmHg, pernafasan 18 kali per menit, skala nyerinya 4, intensitas muncul pagi hari dan ketika berjalan, durasi kurang lebih 15 menit, kekuatan otot 4444, terdapat benjolan pada bahu kanan dan sulit digerakkan akibat jatuh. Saat berjalan, gaya berjalan Nyonya A tidak normal. Tujuan dan kriteria hasilnya
Setelah dilakukan tindakan keperawatan kepada Nyonya A selama 3 kali 24 jam, diharapkan kerusakan mobilitas fisik dapat teratasi dengan kriteria hasil. Klien mampu beraktivitas tanpa adanya hambatan. Untuk intervensinya, kaji kemampuan aktivitas klien, anjurkan klien untuk tetap beraktivitas tapi tidak berat, anjurkan klien untuk menghindari latihan fisik yang berat dan mengangkat beban yang berat, bantu aktivitas klien, informasikan pada klien tentang penyakitnya dan latih range of motion atau ROM. Pelaksanaan keperawatan. Pada hari Senin, 2 April 2018, jam 10, Nyonya A mengatakan kakinya terasa sakit, terutama dengkulnya. Nyonya A mengatakan kakinya kalau pagi hari saat bangun tidur terasa ngilu dan sulit bergerak lamanya kurang lebih 15 menit. Ketika ditanya skala nyeri, Nyonya A mengatakan skala nyerinya 4. Data objektif, klien terlihat menahan sakit, pada lutut klien terdapat bengkak dan juga kemerahan. Kemudian tindakan yang kedua ada memberikan klien kompres pada lokasi nyeri. Data subjektif, Nyonya A mengatakan sedikit nyaman dan enakan. Data objektif, klien terlihat sedikit nyaman. Pada tahap pengkajian dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan serta kesenjangan antara teori dengan tinjauan kasus. Kesamaan yang terdapat antara tinjauan teori dengan tinjauan kasus adalah pada penyebab, tanda gejala, aspek fisik yaitu pada sistem muskuloskeletal, aspek spiritual dan penata laksanaan, sedangkan kesenjangan yang terjadi antara tinjau kasus adalah dalam perubahan fisik pada sistem kardiovaskuler, perubahan sosial dan aspek psikologis. Dalam diagnosa keperawatan pada kasus Nyonya A, diagnosa yang muncul adalah gangguan rasa aman dan nyaman. Nyeri berhubungan dengan proses inflamasi, kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri dan tidak kenyamanan, dan risiko jatuh berhubungan dengan adanya peradangan pada persendian artritis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.